Silakan Bu Alif, Bapak. Oke. Assalamualaikum Didi. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi izin wabarakatuh. mohon share screen. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan mereview dua jurnal, yaitu Sinta 2 dan Scopus Q 2. Untuk yang pertama dari Indonesia, dari Sinta 2, yaitu Online Customer Analysis of Indonesian Traditional Batik Products. Penulisnya yaitu satu orang, Hatani Samuel, tahun 2021. Di sini tujuan penelitian untuk memahami perilaku pengguna website dan niat perilaku berbelanja online melalui fasilitas website, serta untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM batik tradisional dalam melakukan pemasaran online. Jadi fokusnya pada pemasaran online melalui web. Dari sekilas yang saya baca, ada beberapa yang perlu dikritisi, yaitu fokus penelitian hanya terbatas pada respondennya hanya mahasiswa yang dianggap sebagai pengguna web dan calon konsumen potensial. Jadi setelah saya baca-baca itu respondennya itu hanya mahasiswa dan dianggap sebagai calon konsumen. Kemudian beberapa pemilik UMKM yang dianggap sebagai konsumen. Jadi bukan benar-benar konsumen beneran, sehingga mungkin tidak mencakup seluruh spektrum pengguna potensial. Populasi penelitian, populasi ini menggunakan sampelnya ada 150 mahasiswa dan juga 96 pemilik UKM batik. Samplingnya ini menggunakan metode dari Hair Junior dan Black dan Babin. Samplingnya ini baru kali ini saya dengar, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi penggunaan metode sampling ini tidak selalu relevan untuk setiap konteks penelitian karena tidak memperhitungkan faktor lain dan mungkin memerlukan teknik sampling lain dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Jadi teknik samplingnya ini hanya untuk memenuhi kriteria minimum size agar data bisa diolah di SEM. Pemilihan sampel juga belum bisa dianggap mewakili populasi karena mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan preferensi dan perilaku dari seluruh populasi pengguna potensial. Untuk kerangka penelitian, dari jurnal yang ada itu tidak ada gambar skema atau bagan, hanya berupa deskripsi hipotesis dan hubungan antar variabel. Di sini ada 7 hipotesis, ada security, ada online behavior, ada visual appeal, navigability, security, dan intention to use. Metode penelitian, metode yang digunakan yaitu focus group discussion dan pengumpulan datanya menggunakan survei online. Survei dilakukan terhadap 150 mahasiswa Universitas apa tadi? Lupa, belum saya tulis tadi. Di mana responden diminta untuk mengunjungi alamat web legendabatik.com. Setelah saya cek, web ini saat ini sudah nonaktif atau tidak aktif. Kemudian pengunjung atau mahasiswa dan pemilik UMKM itu mengisi melalui Google Form. Kemudian skalanya menggunakan skala Likert. Analisa data menggunakan model SEM dan PLS. Kelebihannya yaitu bisa menganalisa dua sumber data yang relevan, namun kelemahannya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan preferensi karena populasinya dan sampelnya yang sedikit. Metode penelitian, profil responden disajikan dalam bentuk narasi dan dengan tabel sehingga menyulitkan untuk memahami jurnal secara cepat dan ringkas. Jadi dibikin kalimat, tidak seperti tabel seperti jurnal pada umumnya.
Karena respondennya ada 246 dan pemilihan sampelnya itu seperti tidak proporsional atau tidak semestinya dan bukan konsumen pada semestinya, ya kemungkinan hasilnya juga terjadi bias, kurangnya representasi dan keterbatasan analisis statistik. Hasil penelitian dari 7 hipotesis ada 2 yang ditolak, yaitu security tidak punya efek terhadap behavior intention, dan kemudian navigability tidak memiliki efek kepada behavior intention. Navigability ini seperti kemudahan untuk navigasi antar link di dalam web, jadi memudahkan transisi atau mungkin juga menu-menunya seperti itu. Diskusi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua fasilitas website memiliki pengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan, dan hanya daya tarik visual yang memiliki pengaruh positif. Jadi tampilan web, aksesorisnya itu sangat mempengaruhi, menurut mereka itu sangat mempengaruhi keinginan untuk melakukan pembelian. Target pemasaran online terhadap konsumen milenial adalah segmen potensial. Jadi mungkin dari peneliti ini memilih mahasiswa sebagai responden mereka karena mereka menganggap bisa mewakili segmen potensial. Tapi ya sepertinya ya belum bisa karena tidak semua mahasiswa itu suka batik. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak mencakup beberapa elemen kualitas website terkait familiaritas konsumen website, inovasi, daya tarik, konsistensi gambar, dan kelengkapan yang lainnya. Saran untuk MKM web dengan daya tarik visual yang kuat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat perilaku konsumen dan niat untuk mengunjungi website. Oleh karena itu, manajemen website perlu memprioritaskan daya tarik visual untuk meningkatkan niat perilaku berbelanja online. Secara keseluruhan, kelebihan dari jurnal ini memberikan saran praktis bagi pengelola web UMKM, kemudian penggunaan SEM dan PLS memudahkan pengolahan data. Kekurangan, responden belum bisa mewakili populasi, metode sampling yang digunakan mungkin belum sesuai, dan kerangka penelitian tidak ditampilkan secara jelas sehingga menyulitkan pembaca yang ingin mempelajari. Kemudian jurnal yang kedua yaitu Scopus Q2, Use of Structural Equation Modeling in Quantitative Research. Jadi ini studi SLR untuk meneliti jurnal kuantitatif yang menggunakan metode SEM. Jadi membuat statistik dan scoping. Tujuan penelitian untuk bertujuan menyeluruh tentang penelitian di bidang manajemen ekonomi, berfokus pada metode kuantitatif khususnya SEM dengan mempertimbangkan beberapa standar bibliometrik. Untuk research questionnya yaitu ruang lingkup aplikasi metode kuantitatif khususnya SEM dalam penelitian di bidang manajemen dan ekonomi. Untuk tujuan dan research question ini sudah sesuai karena peneliti berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami sejauh mana metode kuantitatif khususnya SEM telah diterapkan dalam penelitian di bidang manajemen dan ekonomi. Metode pencarian sumber literatur. Untuk metode pencarian, penulis menjelaskan bahwa mereka melakukan tinjauan awal atau scoping untuk mengidentifikasi tren terbaru dalam penelitian kuantitatif di bidang ekonomi dan ilmu manajemen. Basis data yang digunakan yaitu dari WOS dan Scopus, serta juga dicantumkan tanggal pencarian yaitu tanggal 9 April. Setelah ini juga disebutkan berapa jumlah artikel yang didapat, yaitu 879 dan 1681. Kemudian inklusi dan eksklusi kriteria. Penulis menyebutkan bahwa hanya penelitian kuantitatif yang dipilih dan
yang kualitatif dieksklusikan, kemudian hanya 5 tahun, yaitu antara tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2022, dan hanya yang berbahasa Inggris saja. Untuk komentarnya, penulis melakukan tinjauan awal untuk mengidentifikasi SLR ini, namun sehingga mencoba untuk meminimalkan potensi bias yang mungkin dari timbul penelitian sebelumnya. Jadi tujuan adanya scoping ini untuk menghindari bias. Kemudian basis data yang digunakan juga sudah populer, yaitu WOS dan Scopus, sehingga cukup representatif untuk pencarian literatur. Dan juga penulis juga transparan dalam menuliskan sumber-sumber dan metode yang digunakan. Komentar yang kedua, tidak ada informasi eksplisit dalam penjelasan mengenai evaluasi kualitas penelitian yang diikutsertakan. Tidak adanya informasi ini dimungkinkan karena peneliti menganggap bahwa semua jurnal yang terindeks oleh WOS maupun Scopus otomatis sudah dianggap berkualitas, mungkin seperti itu. Kemudian ini adalah metode Prismanya, yaitu menggunakan keyword kuantitatif method, kemudian menggunakan operan not kualitatif. Kemudian bidang yang dicari yaitu jurnal, proceeding, book chapter, dan di bidangnya itu manajemen, ekonomi, dan tahunnya itu 2017 dan sampai selesai sampai 2022. Kemudian didapatkan hasilnya seperti itu, kemudian dianalisa dan dilakukan inklusi dan eksklusi, kemudian dilakukan sintesis. Ekstraksi dan sintesis, meskipun menggunakan sumber data dari WOS dan Scopus, namun di jurnal ini ternyata peneliti itu masih menambahkan data dari Google Scholar. Saya baca berulang-ulang itu juga masih belum terlalu jelas kenapa kok harus menambahkan data dari Google Scholar. Mungkin karena untuk membuat bibliometrik ataupun scoping, kalau datanya dari Google Scholar itu nanti kalau divisualkan itu nanti mungkin lebih estetik karena bisa skopnya itu bisa lebih luas dan jaringannya juga semakin banyak. Kalau mungkin hanya dari WOS dan Scopus, mungkin kaitan antar jurnal itu nanti tidak terlalu tampak. Peneliti beralasan terkait penambahan data dari Google Scholar dikarenakan sumber data ini yang paling umum digunakan. Sintesis jurnal tidak dilakukan karena SLR ini hanya berfokus pada persentase dan statistik saja. Namun terdapat beberapa sintesis yang ditampilkan yang ternyata sintesisnya terletak di dalam diskusi dan limitasi, bukan di awal-awal. Untuk komentarnya, data dari Google Scholar mungkin tidak perlu ditambahkan agar metode, proses, dan hasil bisa konsisten dari dua sumber data saja, yaitu WOS dan Scopus. Dan sintesis sebaiknya diletakkan sebelum limitasi, bukan sebelum referensi. Hasil diskusi dan keterbatasan dalam 5 tahun terakhir, penelitian kuantitatif menggunakan SEM mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam bidang manajemen. Implikasi dari SLR ini hanya menunjukkan statistik dan persentase bahwa metode kuantitatif dengan SEM paling banyak digunakan dan tidak ada implikasi praktisnya. Di dalam keterbatasan juga disebutkan bahwa penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan sumber data yang lainnya agar bisa lebih luas lagi. Untuk referensi, tidak ada informasi apakah jurnal yang didapat bisa diakses semua atau tidak, sehingga bisa disimpulkan bahwa peneliti hanya mengambil metadata saja dan tidak memeriksa satu persatu jurnal yang ada. Jadi ya
mereka peneliti tidak bukai jurnal satu persatu, ini bisa dibuka apa enggak, jadi pokoknya ya metadatanya apa langsung dianalisis jadilah SLR. Dan hanya 10 jurnal teratas berdasarkan data dari Google Scholar yang akan disitasi, yang dikupas secara sekilas. Secara keseluruhan, kelebihan jurnal yang kedua ini mengungkap statistik publikasi jurnal kuantitatif dengan SEM dalam 5 tahun terakhir, yang mana bidang manajemen lebih mendominasi. Sumber data bereputasi yaitu WOS dan Scopus. Kekurangannya ternyata masih adanya penambahan data dari Google Scholar dalam proses ekstraksi, dan ini mungkin hasilnya nanti bisa dipertanyakan apakah valid atau enggak hasilnya, karena di bagian prismanya tadi tidak disebutkan adanya penambahan dari Google Scholar. Kemudian visualisasi bibliometriknya atau scopingnya belum ada, mungkin bisa ditambahkan dari Fast Viewer. Oke, mungkin gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hanif, monggo. Langsung aja ya Pak Judin ya. Oh iya. Saya khawatir terputus, jadi satu pakai wifi, satu pakai data. Sebentar saya off-kan yang satu. Saya show dari sini. Sudah. Oke. Enggak. Jadi selamat pagi Pak Agus dan Ibu Nurika dan juga rekan-rekan lainnya. Pada pagi hari ini saya kebagian setelah Pak Judin untuk menyampaikan materi atau menyampaikan hasil dari review dari jurnal saya begitu. Saya izin share screen dulu. Masih belum bisa share screen Pak Judin? Oke. Coba mungkin. Iya, masih belum bisa ya Pak Judin. Oke, saya share dari sini. Oke. Oke, tampil. Baik. Bapak Ibu sekalian, kebetulan sedikit berbeda. Izin dulu Pak Agus, Bu Nurika, saya mereview dua jurnal yang kebetulan dua-duanya memang Scopus, jadi tidak salah satunya Sinta begitu. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa saya mengambil dua-duanya adalah Scopus begitu. Karena satu dari dua artikel itu walaupun Scopus tapi adalah jurnal Indonesia, bukan jurnal Indonesia, jurnal dengan penulis Indonesia yang kebetulan memang hasil dari penelitian mahasiswa dari Brawijaya. Jadi mungkin itu bisa merepresentatifkan sedikit begitu ya, bagaimana kalau misalkan walaupun peneliti Indonesia begitu, tapi kalau misalkan masuk ke Scopus seperti apa. Oke, sebelum masuk ke yang tadi saya sampaikan tentang jurnal yang kedua, mungkin jurnal yang pertama dulu saya akan dosen tentang judulnya adalah The Role of Intellectual and Financial Capital in Competitiveness and Performance, a Study of Emerging Small and Medium Enterprise. Autornya adalah Muhammad Kata dan Syed Z. Asyah yang dipublish tahun 2020 dengan status di Q1. Indeksnya 17, SCR-nya 2022, dan sudah saya cek semua bukunya dan artikelnya juga ada di UI-nya begitu. Mungkin next Pak ke identifikasi jurnalnya dulu. Nah niki kalau misalkan Bapak Ibu lihat, saya sudah cek Business Strategy and Development itu H-indeksnya 17 dan termasuk di Q1. Dan kebetulan Pak Muhammad Kata dan Pak
Syah ini meneliti SMA di Pakistan gitu. Dilanjut Pak, sedikit overview sedikit tentang latar belakang Bapak Ibu, bahwa di sini dijelaskan ada fenomena, lalu fenomena tentang kompetisi bisnis yang sangat luar biasa, dan idealnya bahwa sumber daya yang berwujud dan tak berwujud itu juga dapat pada akhirnya dapat meningkatkan keunggulan bersaing dan kinerja. Namun di latar belakang ini diperjelas lagi bahwa ada realita bahwa tidak semua entitas perusahaan UMKM khususnya dapat mengkombinasi aset yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan kinerja. Sehingga di latar belakang ini juga ada, next Pak Didin, ada research gap begitu. Ada dua research gap yang saya temukan, yang perihal di latar belakang ada evidence gap dan empirical gap tentang fenomena optimasi sumber daya, di mana ternyata bukti di lapangan juga masih kurang mendukung. Lalu empirical gap, terdapat beberapa kesenjangan di mana competitive advantage atau keunggulan bersaing ini dalam penelitian ini ditempatkan menjadi mediasi untuk menunjang kinerja dari UMKM. Dan oleh karena itu novelty-nya di sini ditekankan bahwa belum ada, dan ini menjadi keterbaruan dalam penelitian ini khususnya di Pakistan, bahwa keunggulan bersaing itu diusulkan menjadi mediasi, dan urgensinya adalah penelitian ini menjadi penting dan strategis karena memberikan keseimbangan dalam membangun kemampuan intelektual dan sumber daya keuangan. Jadi tidak hanya dari sumber tak berwujud, tapi dari sumber berwujud juga, untuk intinya mengkombinasi begitu untuk meningkatkan daya saing dan kinerja yang unggul. Evaluasinya sesuai dengan template yang disampaikan atau alur yang disampaikan Pak Agus kepada kita, bahwa di artikel ini pertanyaan penelitian dalam penelitian ini secara bukan tidak ini mungkin secara tidak secara eksplisit dinyatakan dalam informasi yang diberikan, namun cukup bisa kita pahami bahwa penelitian ini sudah terfokus pada bagaimana keunggulan bersaing itu dapat mampu mengoptimalkan aset tak berwujud dan aset berwujud untuk meningkatkan kinerja dalam konteks sebagai mediator. Lalu tujuan penelitian ini juga telah diidentifikasi dengan baik dan selaras dengan pertanyaan penelitian, metode penelitian, dan lain sebagainya akan saya lanjutkan di kesempatan berikutnya. Lanjut Pak Didin. Lalu untuk tinjauan literaturnya ada beberapa hal yang menurut saya menjadi sangat unik dan bisa kita contoh gitu ya. Kalau misalkan penelitian-penelitian terdahulu atau mungkin artikel-artikel yang sebelum-sebelumnya kita bisa melihat banyak kekurangan, tapi di sini saya banyak melihat beberapa hal yang menjadi kelebihan yang bisa dicontoh begitu untuk kalau misalkan kita bisa meneliti secara kuantitatif rekan-rekan. Jadi tinjauan literatur ini fokus menjadikan landasan teori penelitian. Jadi tidak gambar kemana-mana. Penulis ini benar-benar terstruktur gitu, termasuk menjelaskan grand teori secara komprehensif yang mendasari penelitian, yaitu RBV. Selain itu juga menyajikan tentang kombinasi tidak hanya aset tak berwujud, juga dari aset yang berwujud, sehingga ada beberapa hal yang bisa ditangkap, yaitu perihal urgenitas dan juga sudut pandang teori gap. Lalu definisi operasionalnya juga dalam penelitian ini sudah disesuaikan dengan penelitian dahulu, dan sehingga sesuai dengan konteks dalam penelitian ini, dan ini menjadi hal yang penting kalau menurut saya. Jadi tidak hanya diadaptasi tapi benar-benar diadopsi oleh penelitian ini. Lalu penelitian ini juga cermat kalau menurut saya, jadi menyusun kerangka hipotesisnya berdasarkan dari banyaknya penelitian terdahulu dan membuat ini menjadi logis. Dan ini yang menjadi keunggulan juga dari penelitian ini. Tinjauan literatur tidak hanya mengcapture dari literatur sebelumnya, tapi juga menyajikan kesenjangan penelitian begitu, yang menyebutkan bahwa ada jembatan nih yang masih, atau bisa dibilang masih belum terjembatani begitu, antara pengoptimalan intellectual dan financial capital untuk kinerja dari sebuah UMKM, yaitu
muncullah sebuah variabel keunggulan bersaing ini, dan itu sangat logis dan reasonable kalau menurut saya. Tinjauan literatur itu benar-benar fokus gitu. Dan ini kalau menurut saya memang cocok sekali memang masuk Q1. Selanjutnya, jadi evaluasi dari tinjauan literatur ini sudah memberikan konteks dan latar belakang yang memadai, lalu masih sudah memunculkan juga kesenjangan dalam penelitian, sehingga secara logis dan reasonable kita bisa fokus dalam pertanyaan penelitian dari awal, begitu. Selanjutnya, metode penelitiannya pendekatannya kuantitatif, rekan-rekan, dan didistribusikan kepada UMKM yang terdaftar di Rawalpindi dan Islamabad dari 300, jadi sudah sangat runtuh sekali peneliti ini. Dari 300 kuesioner ternyata 187 diterima, udah gitu 9 tidak lengkap, di breakdown 178 dan sebagainya. Dan secara jujur, kalau saya jujur, peneliti ini menjelaskan bahwa ukuran sampelnya kecil gitu. Namun ada beberapa upaya, nanti saya jelaskan di akhir di tahapan selanjutnya, bahwa ada upaya untuk membuktikan bahwa ukuran sampel yang relatif kecil itu masih cukup memadai dan mengimplikasikan validitas dari hasil. Lalu skalanya menggunakan skala Limited, dan juga ada hal unik yang saya temukan bahwa di metode penelitian ini diperjelas lebih detail lagi, diperjelas bahwa ada beberapa variabel kontrol yang kemungkinan akan menjadi sebuah pertanyaan besar gitu dalam penelitian Q1 gitu. Dia menjelaskan bahwa kenapa variabel kontrol ini dihapus dan sebagainya, itu diperjelas dengan sangat logis, dan juga dilengkapi juga profil demografi responden. Dari hal ini saya belajar bahwa mungkin kita bisa saja merencanakan beberapa variabel kontrol begitu ya rekan-rekan. Namun ada beberapa yang harus kita tidak ditutupi, malah dimunculkan bahwa itu menjadi reasonable dan logis untuk tidak ditampilkan variabel kontrol itu, sehingga tidak menjadi sebuah pertanyaan yang berkelanjutan dalam sebuah proses penelitian begitu. Dan ini disampaikan secara jujur oleh Muhammad Kata. Teknik pengolahan datanya menggunakan SPSS versi 22. Evaluasinya terkait metode penelitian sudah dijelaskan dengan baik, tepat, dan juga pertanyaan penelitian. Lalu yang tadi saya jelaskan bahwa memunculkan alasan logis dengan data yang akurat gitu ya. Lalu juga menyajikan profil demografis dari responden, itu menjadi sebuah cara untuk meminimalisir kebiasaan jumlah sampel dan relatif, sehingga membantu penelitian untuk meyakinkan validitas dari penelitian ini gitu. Selanjutnya Pak Budin, untuk analisis dan hasil, saya apresiasi sekali memang dalam konteks ini ternyata peneliti sangat komprehensif dalam memberikan atau menyajikan hasil-hasil statistik begitu ya. Jadi lengkap sekali dan itu terstruktur. Jadi tidak hanya kopas hasil SPS-nya, tapi hasil SPS itu diolah kembali dalam sebuah tabel yang runtut dengan tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 bagaimana dan sebagainya. Jadi dan pemeriksaan uji hipotesis langsung dan tidak langsung juga dalam hal ini saya melihat sangat komprehensif begitu. Dan mungkin kelebihan dari penelitian ini kalau menurut saya Bapak Ibu ya, jadi peneliti ini mungkin kuat banget di statistikanya begitu. Next Pak Budin. Lalu untuk terkait hasil, kalau misalkan dilihat cukup detail, dan tidak hanya itu, bahwa perhitungan proses by SPSS dan juga Sobel tesnya didetailkan sedemikian rupa sehingga tidak ada pertanyaan bagi kita, misalkan pembaca itu yang menanyakan 0,032 itu dapat dari mana gitu, tidak ada. Jadi benar-benar rigid begitu si peneliti ini menyampaikan hasil data statistikanya. Lalu selanjutnya, sehingga analisis dan hasil yang saya bisa evaluasi bahwa sudah objektif dan komprehensif, dan juga hal yang bisa kita pelajari bukan dari kekurangan artikel, tapi kelebihan artikel, bahwa penyajian tabel hasil analisis bisa dilakukan dengan cara merangkum. Jadi bukan hasil tabel olah data dari SPSS atau dari tools yang lain, tapi diatur sedemikian rupa
dalam beberapa bagian atau tahapan-tahapan sehingga menjelaskan hasil-hasil pengaruh langsung dan tidak langsung yang lebih representatif gitu. Selanjutnya, nah di dalam diskusi ini beberapa hal saya tekankan bahwa hasil keseluruhan dari hipotesisnya itu ternyata diterima, begitu Bapak Ibu. Jadi semuanya signifikan positif, begitu. Dan pertanyaan awal terkait apakah unggulan bersaing bisa menjadi mediasi itu sangat terbukti di sini. Dan kalau menurut saya cek reasonable-nya sangat luar biasa. Walaupun memang peneliti sangat terbatas sekali terkait ukuran responden yang sangat kecil, yang masih kecil, hanya cuma 178. Lalu kontribusi untuk terkait literatur di sini juga dijelaskan dengan baik, dan validitas reliabilitas datanya juga sudah diperjelas, dan skala pengukurannya juga telah diuji keandalannya. Selanjutnya Pak Dudin. Jadi evaluasi dari diskusi ini, temuan penelitian ditafsirkan secara logis rekan-rekan, dan hasil penelitian sudah dibandingkan dan dikontraskan juga dengan literatur yang ada. Keterbatasan penelitian juga diakui dan didiskusikan. Begitu. Lalu implikasi dan keterbatasan. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa peneliti ini sangat jujur sekali menyampaikan keterbatasannya. Kalau implikasinya, kalau saya sudah sangat komprehensif. Jadi ada implikasi terkait theoretical, udah gitu empirical atau manajerial, lalu juga berkontribusi pada kebijakan pemerintah. Lalu juga kalau terkait keterbatasan, dengan jujur penelitian ini menjelaskan keterbatasannya bahwa ukuran dari sampel sangat kecil, namun sudah dilakukan validasi reliabilitas sehingga masih cukup handal untuk diambil sebagai data dalam penelitian ini. Dan juga ada beberapa hal, misalkan langkah-langkah meminimalkan keterbatasan juga disampaikan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu dijawab sendiri oleh penelitian ini. Kita yakin bahwa validitas dan reliabilitas dari data itu cukup representatif untuk diolah gitu, untuk dijadikan data dalam penelitian ini. Selanjutnya, sehingga evaluasinya, kepentingan dari penelitian ini dibuat jelas, potensi bias dan keterbatasan ditangani secara transparan, ada indikasi yang jelas mengenai reliabilitas dan validitas penelitian. Sudah menemukan itu. Lalu next Pak Didi. Jadi kelebihannya Bapak Ibu, kalau misalnya saya tangkap bahwa penyajiannya yang terstruktur dari pendahuluan, analisis, hasil, dan penelitian ini menjadi hal yang kuat untuk diberikan secara logis dan menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu penelitian ini sangat cukup berdasar kalau misalkan masuk ke Q1 begitu. Lalu dilengkapi juga dengan tabel perhitungan dalam hasil statistika, menjadi kelebihan tersendiri. Mengungkapkan permasalahan dan penyelesaian permasalahan diungkap dengan komprehensif sehingga meminimalisir potensi kebiasaan ataupun pertanyaan lain yang bisa timbul, dan membuat penelitian ini tidak meyakinkan, dan sumber yang dikutip dalam artikel diakui secara akurat dan konsisten. Itu kelebihannya. Adapun kekurangannya dari artikel ini, walaupun artikel ini menurut saya sudah sangat-sangat bagus sekali dan bisa dicontoh begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Dudin. Ada kemungkinan potensi konflik kepentingan yang tidak diungkap dalam informasi yang diberikan. Misalkan saja survei ini diperoleh dari tim penelitian, ada dari pihak ketiga Bapak Ibu. Nah itu juga tidak diperjelas. Lalu penelitian ini telah walaupun namun penelitian ini memang sudah penyebaran dari 300 kuesioner dan diolah. Jadi sudah berupaya untuk memenuhi standar etis dari penelitian ini, walaupun memang sebenarnya masih ada beberapa hal yang mengganjal, termasuk bagaimana peneliti menyebarkan kuesioner atau memperoleh data tersebut. Lalu
kelemahan artikel ini kalau juga menurut saya, item-item pengukuran setiap variabel itu Ini aku iki pentes yang seharusnya di wis breakdown ke dalam masuk pertanyaan hasil kuesioner itu tidak baru kate ditampilkan. ngapain Padahal kalau coba gak menurut saya itu bisa mengurangi cek potensi demo bias. mlebu Selain itu juga jebret setiap item menjadi pertanyaan untuk labine pernyataan dan kuesioner registrasi sudah dijadikan dasar gak ero iki eksplorasi makasihan lebih dari eksplorasi lebih dari peneliti. Karena kalau misalnya saya lihat Bapak Ibu hasil dan pembahasan atau diskusi dari penelitian ini itu memang lebih banyak ditekankan pada hasil statistika, tapi tidak eksploratif dalam yang lab membahas atau mendiskusikan hasil dari statistika yo tersebut gitu. Jadi coba kalau menurut saya kurang gitu, masuk kurang apa ya, TK2 kurang pinjam kalau tas diambil itu Hilang seolah-olah aku berapa menit statistikanya itu rekonstruksi diri 80% yang 20% hanya diskusi terkait manajerial gitu. Jadi kurang sekali kalau menurut saya. Kalau hanya komparatif dari mas penelitian cewek lah terdahulu mungkin siapa saja bisa melakukan, tapi oh yo kekhasan ceritanya dari pas penelitian ini itu ilkom tidak muncul lebih dalam Candi diskusinya. Mawang TKJ Lalu artikel ini ini wis mari ngopi juga dampaknya akhirnya juga kurang tepat sasaran menurut saya dalam bentuk strategis atau implementasi dan juga kebijakan begitu. Selanjutnya Pak Sugeng, ya mungkin Bu Desi kepencet tuh Pak Sugeng, ke-mute. Oke, iya. Kesalahan untuk jurnal kedua yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, ini mungkin memang bukan cinta, tapi saya memilih ini dasarnya adalah penulisnya ini kebetulan orang Indonesia dan masuk ke Q2 begitu. Saya ingin melihatnya sebenarnya bagaimana sih perbedaannya, walaupun sama-sama di Scopus, walaupun Q1 dan Q2, kalau penulis Indonesia itu bagaimana, apakah mungkin ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari situ begitu, karena kebiasaan-kebiasaan kita kebanyakan kan memang tidak terlepas dari budaya menulis dan sebagainya. Saya ingin lihat juga kalau penulis Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian jurnal kedua itu judulnya The Sustainable Competitive Advantage of SMEs toward Intellectual Capital, the Role of Technology Adoption and Strategic Flexibility. Penulisnya adalah Niputu Santi Suryatini, Prof. Mulyadi, Bu Siti Aisyah dan Kusumaratnawati yang kebetulan beliau UB ya. Tahun 2023 baru Juli kemarin kalau nggak salah dipublish di Q2. Selanjutnya Pak Judin, ini kalau misalkan dilihat identifikasi jurnalnya, indeksnya 7 dan di Q2 di Q2 begitu. Selanjutnya Pak, nah ini dia. Beberapa hal kalau misalkan kita lihat dari Q1 ke Q2, setidaknya kita punya pandangan tidak terlalu banyak ketimpangan karena Q1 dan Q2 begitu ya. Kalau Q1 mungkin atau Scopus dan Sinta mungkin ketimpangannya agak lebar gitu ya. Nah ternyata setelah saya lihat Q2 dengan Q1 yang sama-sama Scopus ternyata luar biasa juga timpangnya gitu. Dilihat dari hasil penelitian ini. Nah di fenomenanya tidak terlalu gamblang Bapak Ibu. Itu hanya menjadikan komposisi bisnis yang sengit, menjadikan UMKM berlomba begitu dan meningkatkan kinerjanya melalui inovasi dan kefleksibelan. Idealnya intelektual kapital itu dapat meningkatkan keunggulan bersaing gitu melalui proses inovasi dan dengan strategi yang dinamis. Namun realitanya di sini realitanya hanya ditampilkan UMKM di Indonesia khususnya belum memiliki modus strategi yang tepat untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Selanjutnya Pak. Next Pak Didin. sudah Nah, research gap-nya hanya ditemukan tentang empirical gap, di mana ada kesenjangan saja dengan penelitian terdahulu bahwa belum ada yang mengadopsi adopsi teknologi dan strategi itu sebagai mediasi gitu. Lalu novelty-nya penggunaan adopsi teknologi dan fleksibilitas dan strategis dalam menjepani IC dan AC. Lalu agilitasnya di sini penilaiannya menjadi penting sebagai upaya status UMKM memiliki keunggulan terutama pada tataran internasional lah. Di latar belakang ini Bapak Ibu kalau misalkan menangkap yang saya ceritakan tidak ada menyebutkan sama sekali UMKM di Indonesia yang seperti apa, bidang seperti apa, karakter seperti apa, di daerah mana dan sebagainya, sama sekali tidak menjelaskan tentang itu. Padahal kalau misalkan Bapak Ibu dilanjutkan di evaluasi selanjutnya, ternyata setelah saya baca di selanjutnya itu ternyata UMKM ekspor di Bali. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi
ketika saya membaca ini saya tidak menemukan fenomena khusus gitu, hanya cerita bahwa UMKM itu penting, PDRB-nya membantu mendukung PDRB dan sebagainya itu saja. Nah, di sini saya evaluasi bahwa pertanyaan penelitian dan penelitian ini tidak secara eksplisit dinyatakan dengan informasi yang diberikan, bahkan terkesan tanpa arah kalau menurut saya. Ini pada kedua. Lalu tujuan penelitian ini sudah diupayakan, tidak hanya melakukan pertanyaan, walau memang masih tidak jelas alasan-alasan mayor penelitian ini teliti. Jadi tidak ada jelas mengapa Bali, mengapa UMKM Bali, mengapa itu tidak jelaskan di latar belakang. Jadi fenomena yang mendasari ini sebenarnya tidak ada kecuali hanya dari kesenjangan gitu. Lalu tinjauan literaturnya sudah menjelaskan sebenarnya alasan mengapa keunggulan bersaing itu menjadi penting gitu kan, sehingga muncul evidence gap baru dalam literatur. Dan teori di sini tidak dimunculkan secara komprehensif dan yang sehingga mendasari penelitian, sehingga kemungkinan adanya theoretical gap juga tidak ditemukan secara nyata begitu. Lalu narasi pembentuk hipotesis terkesan belum kuat karena tidak secara langsung dan reasonable dalam menampilkan hubungan dari penelitian terdahulu terkait hipotesis. Misalkan Bapak Ibu lihat di hipotesis yang pertama yang saya share tentang keunggulan bersaing, malah itu penjelasannya tentang kinerja gitu. Tidak, padahal hipotesisnya keunggulan bersaing yang berkelanjutan bla 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 bla. Tapi penjelasan narasi di atasnya hubungannya sama kinerja gitu. Nah, udah gitu selanjutnya tidak jelaskan juga terkait di dalam literatur itu definisi operasional setiap variabel dari penelitian yang mana. Lalu upaya manajemen kesenjangan penelitian, menurut saya peneliti kurang cermat karena tidak dilengkapi dari hasil-hasil terutama poin respon penelitian dahulu. Jadi misalkan saya mencontohkan ada beberapa penelitian terdahulu yang diambil sebagai dasar dalam penelitian ini, tapi ternyata itu bukan dalam UMKM ekspor, itu dalam perusahaan manufacturing gitu di Cina misalnya seperti itu. Jadi padahal ketika kita melihat adanya perbedaan entitas yang diteliti, memungkinkan saja perbedaan itu mempunyai hasil yang cukup signifikan. Jadi mungkin langkah pertama yang bisa saya pelajari jika saya belajar dari penelitian ini bahwa ketika mencari jurnal penelitian dahulu, kita harus samakan dulu entitasnya. Misalkan UMKM, kita responnya UMKM, jadi harus mencari juga jurnal penelitian yang terkait variabel di UMKM gitu, bukan di perusahaan manufacturing gitu, karena memang sangat beda. Selanjutnya, itu mungkin evaluasinya mungkin selanjutnya aja Pak. Nah, dalam metodenya ini, ini tadi di metode itu baru muncul Bapak Ibu bahwa responden itu adalah 210 UMKM ekspor di Bali. Padahal di latar belakang itu tidak ada penjelas gitu bahwa UMKM Indonesia gitu aja. Jadi tidak ada ajenitas kenapa sih harus UMKM ekspor di Bali yang harus teliti gitu. Kalau menurut saya itu. Cuma saya menangkap bahwa yang menjadi kelebihan dari penelitian ini saya dan mengambil dalam penelitian saya nanti di disertasi itu terkait di staff administrator, di mana ada 3 responden dalam setiap UMKM yang diperlukan, yaitu 1 tingkat manajer atas, 1 manajemen tingkat menengah, dan ada karyawan kunci dari 4 departemen atau minimal ada manajemen tingkat rendah. Jadi itu menjadi sebuah komprehensif ya, menjadi sebuah validitas yang luar biasa. Jadi di dalam satu entitas responden atau UMKM yang diteliti itu tidak hanya satu saja manajer atas saja. Jadi melihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif di dalam UMKM. Karena intelektual kapital itu hubungannya dengan ekosistem. Kalau menurut saya begitu. Yang saya tangkap dari beberapa penelitian intelektual kapital sebenarnya hubungannya dengan knowledge management, tidak hanya research based view tapi knowledge management. Oleh karena itu kepentingan untuk meneliti dari beberapa kepentingan manajemen kunci di dalam UMKM atau dalam entitas perusahaan itu menjadi penting kalau saya. Ini menjadi hal yang saya notes dan saya insya Allah akan saya jadikan disertasi juga. Lalu pengumpulan datanya selama 5 bulan, menggunakan Google Form, juga kunjungan, teknik skalanya skala Likert dan menggunakan PLSM. Lanjut, mungkin next aja Pak, analisis dan hasil. Data profil lengkap dan deskripsi analisisnya diungkap dalam penelitian ini. Penelitian ini dengan tersusun berdasarkan tahapan analisis statistika dengan komprehensif dan lengkap diuji dengan uji outer dan inner modelnya.
pemeriksaan hipotesnya juga hipotesis dalam langsungnya secara komprehensif dilengkapi juga dalam bentuk gambar gambar dari hasil PLS. Kalau saya dari analisis statistikanya sudah aman, walaupun memang secara bahasa terstruktur statistika tidak seperti yang satu Muhammad katakan. Selanjutnya Pak, next. Nah, dalam diskusi ini sudah diperjelas hasilnya bahwa modal intelektual menjadi penting untuk membangun keunggulan bersaing gitu kan ya. Nah, namun yang perlu saya soroti di sini adalah terkait ya tadi yang saya bilang bahwa beberapa penelitian terdahulunya itu tidak menjelaskan hal-hal yang malah krusial untuk bisa diperbandingkan ataupun dikontraskan dengan hasil penelitian ini begitu. Jadi kalau saya penulis ini belum secara eksploratif mengcompare hasil penelitian atau temuannya dengan penelitian tertentu, walaupun cuma hasil ini mendukung dari penelitian itu gitu-gitu saja, tapi tidak menjadi eksploratif gitu. Dan juga penelitian ini jujur banyak sekali keterbatasannya, tapi tidak diungkap keterbatasan itu selama proses penelitian ini, yang sebenarnya memungkinkan jawaban-jawaban logis tentang alasan utama dari pertanyaan penelitian. Selanjutnya Pak Didin. Yang tadi sudah ininya lanjut Pak Didin, tidak apa-apa, biar cepat aja. Nah, implikasinya secara umum dibagi menjadi dua oleh peneliti, ada implikasi teoritis dan implikasi manajerial. Lah, implikasi teoritis ini sudah disampaikan gitu secara gamblang, walaupun brand teori, gap teori sejak awal itu tidak diungkap secara nyata di sini. Lalu implikasi manajerial juga kalau menurut saya belum spesifik karena kekhasan UMKM responden ya yang di Bali ekspor itu tadi, dan tidak diklasifikasikan sejak awal bidang-bidang bisnisnya, karena bidang bisnis yang dalam UMKM ekspor di Bali itu bisa jadi memberikan implikasi yang berbeda bagi setiap masing-masing UMKM ekspor di Bali, entah itu dalam sudut pandang implementasi secara strategis ataupun kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa digunakan oleh government di Bali begitu. Nah, dengan demikian kalau saya implikasinya masih belum tepat sasaran gitu, karena memang eksplorasinya masih sangat-sangat kalau bisa dibilang masih di kulitnya gitu untuk membangun strategi keunggulan kompetitif yang dilakukan dalam UMKM ini. Selanjutnya kesimpulannya ada 3 begitu. Ada keunggulan kompetitif ini sebagai konstruk kompleks, faktor dominannya yang paling penting adalah keunggulan bersaing itu dalam model intelektual, dan ternyata dari 3 indikator intelektual kapital, dimensi relasional ini menjadi dimensi yang paling kuat, dan ini jujur tidak disampaikan di dalam diskusi relasi yang seperti apa dan sebagainya, tidak secara eksploratif kalau menurut saya. Selanjutnya Pak Didin, next. Ini sepertinya ada satu halaman yang masih kurang tentang kelemahan artikel, tapi coba nggak apa-apa deh. Kelebihan dulu deh. Kelebihannya pendahuluan dalam pengungkapan isu dan kajian pengetahuan ini dilakukan secara sistematis, namun tidak menjelaskan secara komprehensif terkait fenomena khusus pada responden yang dituju. Kajian teori juga masih belum dilengkapi dengan wawasan terstruktur terkait hipotesis yang diusulkan. Model penelitian untuk konsep yang dilengkapi, namun setelah diintegrasi setiap konsep tersebut dari penelitian belum tahu itu penelitian terdahulunya siapa begitu. Jadi tidak, walaupun sudah digambarkan secara narasi, kan mungkin karena narasinya masih gamjar kayak menurut saya yang tadi saya bilang, seharusnya keunggulan kompetitif, tapi narasinya terhadap kinerja gitu. Lalu pengukuran jelas diadopsi namun tidak menampilkan indikator atau item kuesioner. Hasil statistik cenderung lengkap dan dilengkapi dengan gambar PLS. Diskusi dan aplikasi sudah menjawab pertanyaan penelitian sebenarnya, walaupun tidak eksploratif menurut saya. Selanjutnya, nah kekurangannya Bapak Ibu mungkin langsung aja lupa itu Pak, satu slide-nya lupa gak simpen. Mungkin kekurangannya Bapak Ibu nggak apa-apa sekalian ngomong aja deh. Kekurangannya itu banyak sebenarnya dari penelitian dari artikel yang kedua ini. Contohnya saja saya menggarisbawahi tentang fenomena yang terjadi di responden itu tidak dijabarkan secara nyata.
Jadi UMKM ekspor di Bali tidak disampaikan di latar belakang, malah kenapa itu menjadi penting untuk diteliti, arsinitasnya di mana gitu ya. Jadi hubungannya mengapa sih harus eksportir di Bali itu tidak dijawab, sehingga oleh karena itu banyak hal akhirnya tertuju pada banyak kelemahan, contohnya terkait evidence gap-nya, lalu akhirnya keterbaruannya juga di mana gitu, karena kalau menurut saya kalau keterbaruan hanya untuk kesenjangan teoretikal kayaknya kurang ya gitu loh, kalau menurut saya sih gitu. Lalu arginitasnya juga apa terus diteliti itu buat apa gitu kan, kalau cuma hanya menjawab kesenjangan saja gitu, kalau menurut saya kok kurang banget gitu, eman banget, tapi ini kedua gitu, kalau mungkin cinta oke lah gitu ya, kedua gitu. Lalu peneliti ini kalau menurut saya juga kurang mengungkapkan keterbatasan penelitian gitu, sehingga area dan komitmen penelitian, misalkan contoh nih keterbatasannya menyampaikan begini tadi kalau nggak salah, belum menampilkan variabel ini yang berhubungan dengan tunggal besar lah. Saya penangkapan saya, penelitian itu kan harus ditutup begini ya. Kalau kita sudah ngomong intelektual kapital, udah ngomong intelektual kapital. Kalau misalkan memang mau niat meneliti variabel yang lain, namanya bukan keterbatasan. Mungkin nanti Pak Anang bisa menjelaskan juga tentang itu. Saya banyak diskusi tentang itu sama Pak Anang. Saya sempat dimarahi sama Pak Anang. Wah, kan indikator itu ya, variabelnya itu mau fokus ke mana gitu. Lah, itu malah menjadi keterbatasan di penelitian ini kan, jadi lucu gitu Bapak Ibu. Ini sudah jelas pertanyaannya mana, itu malah dijadikan keterbatasan gitu. Jadi ada dua hal gitu keterbatasan kalau menurut saya. Jadi ini menjelaskan bahwa area dan komitmen dari peneliti sebenarnya kurang jelas sebenarnya. Dia masih gambiar banget yang walaupun Q2 begitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu review dari artikel 1 dan artikel 2, tapi banyak hal dari penelitian ini yang kita bisa ambil positifnya dari kelebihan penelitian artikel ini gitu ya, bukan hanya dari kekurangannya, tapi juga akhirnya kita belajar banyak juga dari hal yang peneliti Indonesia di Q2 tadi yang mungkin bisa kita perbaiki kalau misalkan kita mau publish. Ngoten aja, monggo saya kembalikan Pak Dudin. Oke, terima kasih Bu Hanif. Monggo teman-teman, siapa yang ingin tanya silakan Bapak Anam. Ya, terima kasih Pak Judin. Apakah sudah terdengar suara saya? Tidak, jangan bertanya. Ya, mungkin dari Bu Hanif setelah itu ke Pak Judin ya. Dimana ini dari saya itu tertarik di referensi kedua, orang Indonesia. Nah, di sini saya melihat Bu Suryanti ini adalah dosen Udayana. Betul, orang Bali. Ya, kefokusannya itu manajemen keuangan ya. Betul, manajemen keuangan. Indeksnya itu H-index 17, dan untuk promotornya sendiri itu sudah relate dengan bidang keilmuan. Lah beliau ini kuliahnya itu kalau nggak salah S3-nya itu angkatan 20. Betul, saya ngambil buku disertasinya itu gara-gara dan juga dan juga kalau orisinilnya disertasinya mungkin masih dalam masa embargo, jadi masih belum bisa di-download. Kemungkinan di akhir tahun 2023 itu bisa di-download. Nah, yang saya sangat menggelitik itu pada saat latar belakang. Nah, di mana latar belakang kalau disertasi itu kadang itu kok keterbaruan kok nggak ditulis gini. Akhirnya di papernya pun ya juga sama. Sebenarnya kan kalau statement terakhir untuk penutup terkadang kan apa sih urgensinya, berarti kan tujuannya bagaimana. Terus setelah tujuan itu mengarahkan dari uraian di atas, maka kebaruannya itu di sini atau originalitas. Nah, mungkin memang di papernya tidak disebut, tapi nggak tahu di disertasinya bagaimana, kurang tahu karena papernya disertasi masih dalam masa embargo. Nah, kemudian identitas respondennya ini mengenai karakteristik usahanya itu masih belum tercantum. Memang cuma skopnya manufaktur dan lain-lain itu tercantum di situ, tapi untuk kebidangan khusus yang mana itu belum ada. Nah, kemudian untuk analisis datanya itu kan lebih ke arah first order, di mana kalaupun yang namanya PLS itu kita mau ke arah mana sih nelitinya? Bukan neliti ya, menganalisisnya apakah menggunakan first order ataupun second order. Kalau di sini saya melihatnya papernya itu menggunakan first order. Nah,
Terus bagian limitation, nah ini limitation sebenarnya kan hal yang sudah direncanakan tapi di luar dugaan itu menjadi sebuah keterbatasan. Sehingga pada saat ditulis di papernya itu lebih ke arah kelemahannya si peneliti malahan. Penelitian ini dilakukan di Bali. Nah kalau sudah di Bali mau ngapain lagi? Nah itu kan berarti kan kelemahan peneliti. Nah kemudian pada saat di populasi sampel itu dinyatakan ya di Bali juga dengan sampel yang lain bagaimana. Nah berarti kan sudah apa ya, paper yang diungkap itu sangatlah banyak Fiktif kelemahan peneliti bukan keterbatasan peneliti. 2 TKJ 1 Pak Is. Nah kalau masalah gap teori atau tadi itu kalau nggak salah grand teori ya, grand teori itu kalau nggak salah tadi saya sempat baca bahwa saya dia memakai RBV punyanya Barley 91, cuma nggak diuraikan secara jelas. Nggak tahu nanti di disertasinya yang asli apakah diungkap atau enggak, karena ini kan paper, biasanya paper itu kan bisa ditambah bisa dikurangi seperti itu untuk yang paper-paper reviewnya Bu Hanif. Nah untuk Pak Judin, nah saya mulai dari papernya yang SLR ya Pak ya. Ini lebih ke arah ke keterbatasannya saja sih, dimana keterbatasannya itu menyebutkan Scopus sama WOS. Nah itu kan sama halnya menyebutkan kelemahannya dia sendiri. Seharusnya kan hal yang seperti itu kan tidak diungkap. Namun ada beberapa referensi yang belum terjamah oleh peneliti sehingga penelitian berikutnya baru merambah ke wilayah-wilayah yang disarankan itu. Lah itu adalah saran kedepannya bagi peneliti sebenarnya. Dan juga dia menyebutkan deskriptif riset padahal penelitiannya, papernya dia itu lebih ke arah deskriptif review. Jadi kayak balik lagi kelemahan peneliti yang diungkap di keterbatasan. Dan juga kriteria analisisnya pun itu pun ya juga sama. Nah itu yang SLR Pak. Untuk yang Sinta 2 ini grand teorinya kalau saya lihat itu dia mulai di TPB punyanya Agen. Untuk konseptual frameworknya itu nggak tercantumkan, terus metodenya itu tidak dirinci bagaimana dan sebagainya, termasuk ya sampel kenapa dia milih mahasiswa dan juga UKM, alasannya ya juga nggak jelas. Biasanya itu harus diungkap di metodenya atau di latar belakang why-nya itu kenapa. Terus ada apa ya, jadi di latar belakangnya itu riset problem sama riset questionnya nggak jelas itu. Terus ada temuan yang tidak signifikan tapi nggak dijelaskan secara detail kenapa itu tidak signifikan. Nah kebetulan orang ini kan dosen Petra Pak, dosen Petra Hanate Samuel ya Pak ya. Iya. Sudah senior loh. Itu lebih fokus ke arah marketing riset. Itu H indeksnya 29, terbit ke Sinta 2 lah. Apakah ini berhubungan dengan publish pepet atau gimana Pak? Nah mungkin itu dari saran-saran saya maupun kritikan dari saya mengenai paper-paper yang telah diulas dari Pak Judin maupun Bu Hanif. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anam. Saya juga pengen tanya itu, kenapa kok sampai di tengah-tengah itu ada Google Scholar tuh, ceritanya bagaimana itu? Untuk mensintesis itu loh. Saya juga baca itu loh, kok ada Google-nya padahal di depan tuh nggak ada. Barangkali Kalau itu ya Pak. Jadi waktu bikin tabel sintesis 10 jurnal yang paling banyak disitasi itu acuannya masih dari Google Scholar, bukan langsung dari ya. Jadi tiga kolom itu Google-nya ditambahkan sebagai pembanding dari
WOS sama Scopusnya, dan itu Ya, terasa aneh sih, kenapa harus nambahkan Google. Oke, makasih Mas karena Anam. Oke. itu Pak, kalau saya kembali lagi Pak kepada pertanyaannya, riset problem sama riset questionnya sejauh sebatas apa sih yang mau diulas di situ? Karena kan di latar belakangnya di sini kalau saya lihat itu nggak ada Pak, nggak ada riset problem sama riset question. Sehingga akhirnya pada saat dianalisis gambiar, oh ada temuan ini langsung ditambah, ada temuan ini langsung ditambah. Jadi kan nggak konsisten dalam menulis paper tersebut. Seperti itu kalau dari hasil bacaan saya. Pokoknya pengen gawe statistik gitu ya dia. Iya. Oke, terima kasih. Hmm. Monggo Bu Hanif. Ya, mungkin menanggapi dari yang Pak Anam sampaikan ya tadi ya Pak ya. Memang why-nya itu udah nggak jelas gitu loh. Gambia dari awal gitu kan. Saya juga bingung sebenarnya. Tiba-tiba muncul UMKM Bali X itu di metode penelitian gitu kan. Jadi latar belakang nggak ada kejelasan gitu kan. Udah gitu kajian teoritiknya juga nggak ada grand teori. Kalau misalnya pilihan-pilihan terdahulu kalau misalnya juga tidak dieksplorasi dengan baik, maksudnya apakah ini entitasnya sama apakah tidak gitu kan. Jadi itu sampai menentukan sebuah model penelitian atau konstruk penelitian sedemikian rupa itu juga tidak dilengkapi sebenarnya. Kalau misalkan memang seperti yang kemarin saya sampaikan di mata kuliah pengembangan disertasi saya Bapak Ibu ya, misalkan memang saya tidak menemukan tuh inclusive entrepreneurship terhadap keunggulan bersaing gitu ya, cuma ada teorinya yang sebenarnya bisa mendasari lah itu tuh tidak diungkap gitu Pak Anam ya kan, malah menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu yang kalau misalnya kurang reasonable gitu loh. Walaupun memang kinerja dari UMKM itu bisa menjadi sebuah keunggulan bersaing gitu kan ya, tapi beda saja gitu loh, karena keunggulan karena performance itu ada performance bisnis sebagai mediasi juga dari intelektual kapital kalau Pak Anam lihat modelnya. Dan tapi hipotesisnya keunggulan bersaing gitu. Nah, sebenarnya Bu, kalau ini kan kalau nggak salah ya akhirnya multidisiplin Bu, kalau saya baca itu keuangan dicampur strategi. Betul. Jadi ini lebih fokus ke financial strategies kalau menurut saya. Ya enggak apa-apa, tidak ada masalah kalau untuk itu. Cuma ketika kita menyampaikan tulisan kita dalam sebuah paper itu kan harus terstruktur ya Pak ya. Ini enggak terstruktur gitu loh. Sampai saya jujur ini dalam tataran misal ini tataran Q2 loh ya. Kalau misalkan Q4 saya masih oke lah gitu ya. Q4 atau berapa atau mungkin cinta gitu saya masih bisa memahami. Ini Q2 gitu loh. Antara Q1 sama Q2 kan seharusnya jeleknya nggak terlalu jauh sih. Jelek si Pak Judin nama bahasanya ini bahasa Jerman yang jelek ini. Jadi sebenarnya kurang ini Bu. Penulis ini kurang menurunkan variabel karena kan gini. Kalau diurutkan itu komponen-komponen yang ada, penelitian itu kan meneliti sebuah variabel. Nah, bila mana konsep itu harus diturunkan menjadi variabel. Nah, berhubung ini apa ya, kayak misalkan competitive advantage ya. Berarti kan sebelum ke arah sustainable ada kayak misalkan kayak induk lain. Misal kalau yang dari disertasi saya itu kan akhirnya nurun ke kinerja bisnis. Akhirnya saya ngambil atasnya saya dulu itu di teori organisasi, kinerja organisasi, kinerja bisnis. Habis itu saya turunkan ke kinerja UKM, terus saya turunkan kinerja UKM bidang lah. Bidang itu langsung aplikatif. Nah, jadi jelas kan grand teorinya apa, middle-nya apa, aplikasinya bagaimana, didinya sampai terdahulu lah. Itu di sini memang nggak ada. Nggak ada ini ya. Nah, itu. Jadi saya jujur apakah ini konteksnya ke RDV gitu, tapi kok nggak ada penekanan intelektual kapitalnya nggak ada gitu. Keunggulan bersaing, tapi kok keunggulan bersaingnya cuma segitu aja, sustainability apa yang mau dimaksudkan gitu kan juga membingungkan ya sebenarnya ya. Amazing aja sih masuk ke Q2. Nah itu, apalagi kan grand theory selain RBV ini kemungkinan ada itu Bu. Kemudian kemungkinan ada teori sustainable. Betul, ada teori keunggulan bersaing juga
juga Ah, sebenarnya. nah, Ya cuma udah diungkap itu. diungkapnya ini baru ketemu di RBV-nya itu di 2.5 di Rule of Technology Adoption and Strategic Flexibility. Cuma Apalagi sebentar. apalagi penekanannya Pak Anam, ini ada dua variabel yang menjadi mediasi yang dia tekankan menjadi sebuah keterbaruan kan. Nah itu tidak ada dasar yang disampaikan di sini. Kalau udah ngomong innovation kan maksudnya Nah, itu. ke TPB apa deh Pak? Apa sih teknologi adoption apa gitu ya? Teori apa sih Nah, namanya itu? Ada kan? Nah itu tuh nggak teori disampaikan TAM, juga. Tamat TAM teori itu ada, itu ada di tidak model. disampaikan. Udah gitu strategis flexibility itu arahnya kemana gitu kan? Nah, itu. Dasar kenapa mau memunculkan variabel itu juga nggak diperjelas gitu loh. Terus Itu juga capability teori ya harusnya Sini sampai juga. ora Makanya ini beberapa grand cuma teori akeh yang tidak terungkap. termasuk itu tadi Pak yang menjadi sangat-sangat lucu ketika ngomong keterbatasan gitu kan. Ada dua hal Nah, yang itu. disampaikan keterbatasan di situ. Pertama terkait responden yang akan dididik kalau bisa lebih banyak, itu kan akhirnya maksudnya bukan keterbatasan sebenarnya kalau menurut saya. Bukan. Lalu udah gitu yang kedua terkait variabel, ditambahkan variabel lain loh. Kalau sudah peneliti dengan skop Nah, istilahnya di situ ngapain lihat yang lain kan begitu. Kalau misalkan kita bisa dibilang kan kita nempelkannya begini ya mata kita ya. kecuali kalau apa itu dia menganjurkan atau menyarankan Anjurkan. bagi peneliti berikutnya boleh. Boleh lah, ini masuknya keterbatasan gitu. Jadi Nah, itu. ini nggak make sense aja sih kalau menurut saya. Nah, mungkin apakah di tulisan aslinya di disertasi juga sama lah itu. Nah itu yang masih belum tahu. Saya kapan hari sampai Nah, UB nyari bukunya ya nggak ketemu Pak. Masih belum terpublish di perpustakaannya UB. ini malah saya nyari di repositori UB-nya itu masih dalam tahap embargo, belum bisa di-download secara umum, masih internal yang bisa. Nah fisiknya belum ada kok Pak. Di perpustakaan saya cari fisiknya kayaknya belum disetor juga semua orang. Belum wisuda mungkin, tapi Kayaknya tapi wisudanya kok lulusnya di PD Diktinya itu 2023. nggak tahu ya. Wis mari ujian mungkin. Tapi belum Nah, juga. itu padahal ujiannya itu 9 tahap dan juga angkatan 2020. Ya kurang lebih ya 2,5 tahun ya, apa 3 tahun. Nah, itulah. Hitungannya cepat sebenarnya Nah, ya. ya itu. Tapi memang belum komprehensif sih kelihatannya gitu. Iya. Ya monggo Pak Didin. Oke, barangkali ada lagi teman-teman? Gak ada? 1, 2, 3. Kalau tidak ada kami kembalikan ke Bapak Agus. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Didin dan juga Bu Hanif ya, yang sudah menampilkan jurnal kajiannya. Hari ini Bu Rika tidak bisa mengiringi kita karena masih uji S3 salah satu mahasiswa kita. Oke, ada empat jurnal yang telah kita coba untuk kaji. Yang pertama dari Pak Sarajudin dan yang kedua dari Bu Hanif ya. Nah, yang ingin saya lihat adalah yang pertama dari Hatani Samuel ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Petra Christian University dari Surabaya. Abstraknya saya kira adalah cukup sangat singkat sekali karena begitu langsung, dan kemudian ada mencantumkan studinya pada 150 mahasiswa dan juga ada 96 SME Batik Honors. Nah ini mungkin karena di sini adalah yang dinilai itu adalah web online-nya. Saya yakin sekali mungkin yang dimaksud 96 web ini adalah SME Batik ini mereka mempromosikan di webnya itu, kemudian para mahasiswanya ini melakukan penilaian. Dan setelah ditinjau oleh Pak Din tadi bahwa legenda batik ini sudah menghilang dari peredaran. Nah, sehingga sebenarnya ini aja jadi pertanyaan utama, tanda tanya besar, apakah penelitian ini menjadi valid
kalau kita melakukan penelitian di mana sebenarnya wujud daripada webnya itu sendiri sudah tidak ada. Dan ketika saya baca lebih lanjut abstraknya, ini respondennya ini was asked itu berarti ada diminta ya, diminta untuk melihat atau masuk mengunjungi legenda batik. Dari 156 mahasiswa itu ternyata Pak Hatane ini tanda petik memaksa mereka untuk melihat ya. Memaksa melihat itu sehingga kapasitasnya sampai di mana, apakah ini kemudian kita pertanyakan juga ya, apakah ini seperti eksperimen gitu ya, eksperimen di mana dengan melihat webnya itu apakah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dari hipotesisnya itu terjawab atau tidak ya. Terutama kan ini yang dilihat adalah kualitas webnya yang dinilai ya. Sehingga di sini saya kira ya kelemahan utama ada di situ, menyangkut navigasinya atau akses ya, saya kira ya. Akses fitur dan sebagainya, security-nya dan sebagainya. Sehingga kalau toh tidak dilakukan penelitian seperti ini, kita menilai dari sisi webnya aja, sebenarnya kita bisa melakukan menurut saya analisis terhadap kualitas dari satu web kalau itu memang dia dilakukan penelitian yang sesungguhnya gitu ya. Sehingga dari sini memang kelemahan utamanya itu sangat kentara sekali dari awal. Sekali lagi karena ini nampaknya masih eksperimen, seolah-olah eksperimen, mahasiswa disuruh melihat, mahasiswa disuruh mencoba-coba. Nah itu sehingga saya khawatir ini tidak juga keluar dari hatinya ya. Hatinya ketika mereka menilai satu web, berapa waktu lamanya, kemudian kalau hanya 1 jam kemudian disuruh ngisi kuesioner ya bisa saja diisi kuesioner seperti itu. Sehingga kritik utama ada pada sisi itu. Kemudian yang kedua SLR ya. Dari SLR ini tentunya yang jadi catatan sebentar ya. Itu kita ini apanya kalau dilakukan sebagai dasar untuk review ya, review satu jurnal itu adalah review satu topik jurnal itu adalah terlalu besar ya, karena dia menggunakan analisis SRR tapi analisisnya itu berprinsip pada fokus pada kuantitatif metode, kemudian menggunakan SEM, yang menggunakan SEM ya, kemudian tema besarnya adalah pada upaya untuk melihat sisi di mana ada tadi economics ya, manajemen dan economic research yang dijadikan sebagai fokus. Manajemen dan economic research ini kan bangun keilmuannya kan sangat ya. Sehingga kalau kita melihat ini semua sebagai satu bangunan ekonomi, ini nampaknya tidak bangunan keilmuan, manajemen dan ekonomi publication ini terlalu besar untuk dilakukan satu penelitian yang seperti ini ya. Saya lebih setuju kalau kita menggunakan SRR itu kita teliti untuk perkembangan variabel ya, variabel yang muncul di dalam konteks penelitian kekinian ya, yang sehingga kita jadikan bisa jadi pelajaran bagi kita. Juga tentunya adalah di sini misalnya dia meskipun menyebut jurnal, tapi jurnalnya itu of Islam, Islamic. Jadi kan enggak pas gitu ya. Kemudian teknologi and engineering ya, itu dimasukkan sebagai bagian dari juga yang akhirnya terfilter ya.
terfilter sebagai bagian daripada yang diteliti. Seperti itu ya. Ada juga ya jurnal Scientific Epidemiology Research yang ternyata isinya adalah kebanyakan pada konteks sosial science ya. Nah ini sehingga saya khawatir menjaringnya, memfilternya itu terlalu luas yang saya katakan tadi. Meskipun tema-tema daripada jurnal itu adalah juga ada yang ekonomik, tapi nampaknya tidak pas kalau dijadikan atau akhirnya masuk di dalam kajian ya. Dan tentunya sekali lagi kegunaan daripada penelitian yang terlalu mencakup terlalu besar ini akan juga kurang memiliki makna di dalam untuk kita mengkaji suatu tulisan ya. Nah itu. Kemudian untuk Bu Hanif, bentar ya. Tadi sudah saya lihat. Bu Hanif, karena yang dibahas pertama itu adalah disertasinya. Ya. Bukan disertasinya UD ya. Tadi yang Katak tadi ya, Muhammad S. Katak. Iya, yang Katak. Ya, Muhammad S. Katak. Nah, di sini yang ingin saya soroti adalah yang positif tentunya. Yang positif ini adalah memang tulisannya sangat padat. Ya, pertama, tulisannya sangat padat. Namun demikian, kalau kita lihat juga ada kelemahannya di mana misalnya di abstrak itu sarannya itu kurang operasional. Karena saran yang muncul atau rekomendasi yang muncul itu sangat umum sekali ya, bahwa IC dan FC ya, intellectual capital dan financial capital itu seharusnya diteruskan karena itu adalah positif di dalam konteks kompetitif market. Nah itu berarti kan sangat umum sih, tidak operasional sekali. Tapi sisi apa yang perlu ditekankan di dalam hasil penelitian itu kan mungkin bisa dilihat dari indikatornya ya, dari indikator-indikator yang muncul mungkin tidak diungkapkan di sini, tapi indikator itu mana yang perlu direkomendasikan sehingga sangat umum sekali seperti itu. Kemudian yang bagus lagi itu adalah introduction-nya ya. Introduction-nya kalau bisa saya kasih catatan, ini adalah penuh dengan perdebatan teoritik ya. Nah ini penting Bapak dan Ibu sekalian untuk doktor. Kadang-kadang kita hanya melihat pada sisi mengumpulkan bahwa penelitian variabel ini loh sangat didukung oleh ini ya, dari sumber-sumber yang banyak ya. Tapi tanpa menyebutkan di situ sebenarnya di balik itu ada kontroversi ya. Kontroversi itu perdebatan teoritik yang harusnya muncul di dalam latar belakang. Itu penting sekali karena di situ bisa menceritakan adanya gap teori yang ada ya. Dan itu juga tidak disebut sekedar bahwa ini didukung penelitian ini untuk variabel ini A didukung oleh variabel ini, tapi bertentangan atau tidak sama dengan variabel ini. Tidak cukup itu, tapi juga perdebatan yang mengarah pada sisi apa yang tidak didukungnya itu, Nah, di sini saya melihat perdebatannya sampai di situ, artinya dengan sangat padatnya si penulis ini mencoba untuk mengambil kesimpulan setelah gap ilmunya itu di bidang variabel yang mana, kemudian dia menyebutkan maka penelitian ini perlu dilakukan. Nah seperti itu untuk mengimbangi pengembangan intellectual capabilities dan financial resources misalnya ya, seperti itu, sehingga ada penjelasan bahwa di tengah perdebatan yang ada dia mengambil kesimpulan bahwa ini memang perlu dilakukan penekanan pada penelitian ini gitu ya. Jadi setiap hubungan variabel yang menarik ini adalah dijelaskan secara teoritis tentunya dengan menggunakan jurnal-jurnal yang ada, dan juga diawali dengan theoretical framework-nya adalah operasionalis variabelnya ya. Dia ingin mencoba menjelaskan apa itu intellectual capital, apa itu financial capital, apa itu competitive advantage, apa itu firm
performance. Tapi saya melihat satu kelemahan Bu Anies dan juga teman-teman. Ini ternyata dia mengambil zona yang tahunnya itu terlalu lama. Apakah tidak ada yang kekinian gitu ya? Kalau yang finance ya, mungkin dari dulu sampai sekarang ya seperti itu aja. Tapi kalau tentang teori competitive advantage ya, itu saya yakin berkembangnya luar biasa. Ya, berkembangnya luar biasa. Ini dia ambil tahun competitive advantage, pengertiannya Porter tahun 1980. Oke, Porter itu adalah induknya. Tapi ya mungkin sekarang yang kekinian ada unsur di mana pembaharuan terhadap makna daripada competitive advantage itu sendiri ya. Jadi dia ngambil dari Porter 80, kemudian ada yang 76 firm performance ya. Firm performance itu diambil dari referensi tahun 76, kemudian 94 financial capital, intellectual capital mungkin sekarang juga sudah berkembang pendekatannya, ini diambil tahun 98. Jadi masih sangat jauh sekali. Sementara ini tulisannya kan tahun 2020 ya kalau tidak salah. Nah, 2020. Nah, hendaknya kita juga hati-hati mengambil pengertian kemudian mengolah dengan kata-kata sendiri, dengan merefresh boleh, tapi juga bisa kita jadikan kombinasi ya mungkin ya. Kombinasi tidak mengambil dari satu pendapat tunggal, tapi banyak pendapat orang, kemudian kita melakukan refresh atas pengertian-pengertian itu. Ya. Yang penting di situ ya. Saya kira ya. Ini lagi profil ini saya setuju Bapak dan Ibu sekalian supaya pembaca itu memperoleh gambaran tentang profil siapa sih sebenarnya UMKM yang kita teliti ini, sehingga kita memperoleh gambaran tentang oh ya memang ini perlu dilakukan penelitiannya ya, seperti itu ya. Nah seperti itu. Ini yang digambarkan hanya faktor demografik aja, sayangnya ya, faktor demografik. Tapi faktor geografik tidak ditinjau. Mungkin faktor psikografik sulit ya, psikografik sulit, tapi yang geografik ini tidak disinggung sama sekali ya. Cakupan wilayah, meskipun kita tidak kenal yang namanya mana tadi, Pakistan ya ini ya tadi. Pakistan. Ya, Pakistan itu, tapi hendaknya ada faktor geografik juga. Mungkin karena alasan Pakistan terlalu sempit ya, tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin sangat beragam sekali seperti itu. Dan juga saya lihat di sini mungkin batasan tentang tahun ya, tahun bisnis mereka itu ini 10 tahun ya, 10 tahun. Mungkin lebih lagi bisa nih, lebih usianya daripada bisnis ini di 5 tahun gitu ya. Pembagian nature industrinya oke lah, manufacturing, trading, services oke, itu mungkin sudah merupakan kemudian gendernya juga seperti itu oke, tapi yang faktor geografi yang menurut saya, nah ini juga cukup lengkap untuk semua uraiannya tentang baik matematika ya, perhitungan matematikanya juga ada, saya lihat di sini ya. Nah, saya kira itu untuk yang kedua, yang pertama untuk dari Bu Hanif, kemudian yang terakhir yang dari UB ya tadi. Ya, Pak. Ya. Mungkin kita sepakat ya, ini dia dari disertasi ya, mungkin ya. Atau memang kalau dari disertasi dia sebelumnya sudah membuat penelitian sendiri, kemudian melakukan publikasi, mungkin ya. Kalau ini dari nampaknya kalau mencantumkan Pak Mulyadi, Bu Aisyah, ini dia dari disertasi. Ya. Tapi mungkin juga tidak ya, karena saya juga yang dari Politeknik Malang, Bu Farika itu dia sudah jauh-jauh hari sudah menulis bersama kami gitu. Jadi sehingga ketika ujian disertasinya ya tinggal melenggang aja ya.
Jadi disertasinya belum publikasi, malah penelitian yang lain yang mengajak saya konsultasi kemudian dengan Pak Cip, dengan Bumia, itu lebih dulu terbit di Q3 ya, Q3. Tidak apa-apa Bapak dan sekalian. Ya, dia begitu lulus punya dua publikasi. Ini kalau mulai menulis dari sekarang seperti Pak Aditya ya, Pak Aditya juga sudah menulis, itu bisa jadi syarat. Karena kita hanya mensyaratkan satu tulisan ya. Nah, ini kalau kita lihat, maaf saya scrollnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian ketika temannya menjelaskan itu juga sambil membuka ya, sambil membuka jurnalnya gitu. Ya. Jadi tidak melihat PPT-nya justru kalau menurut saya, tapi melihat jurnalnya ya. Nah, settingnya di Bali memang akhirnya ya, terbaca di bawah itu ya, SME yang beberapa alasan dia sudah mengumumkan alasannya mengapa di Bali, alasan teoritis dan praktisnya juga dia lakukan. Kalau dari sisi teoritis tidak masalah, cuman saya memasalahkan apa ya tadi. Nah, penelitiannya bulan Februari sampai Agustus 2022 dari tahun yang lalu ini ya. Pakainya email, Google Form, and direct visit ya. Nah, ini apakah bentuknya bagaimana ya? Kemudian kalau dia pakai email bagaimana? Ini karena ada perbedaan tentunya ya. Perbedaan terutama atmosfer ya. Atmosfer ketika kita menemui si subjek atau informan atau responden itu beda antara mengisi Google Form kemudian email ya. Email mungkin bisa disamakan dengan Google Form, tapi karena ada direct visit mungkin dia akan mengkonfirmasi lagi data yang telah diisi. Itu mudah-mudahan itu bisa dilakukan ya. Itu bisa dilakukan. Yang agak saya permasalahkan ini yang di responden, yang jadi responden itu posisinya adalah sebagai manajer, sebagai asisten, dan sebagai supervisor ya. Kalau manajer dan asisten manajer dia mungkin cukup pengetahuan ya, karena kita ketahui supervisor itu dalam level manajemen itu kan pada akhir ya, pada level ketiga, level bawah lah katakanlah, level bawah ya. Sehingga apakah cukup pengetahuan untuk mereka memahami yang supervisor tadi? Supervisor kan biasanya membawahi 8 orang aja ya. Itu secara teori manajemen ya. Itu. Jadi apakah cukup bisa menjawab dengan akurat pertanyaan-pertanyaan tentang competitive advantage misalnya ya. Intellectual capital tentang bagaimana perusahaan itu melakukan teknologi adoption ya. Dia cukup tahu enggak? Sehingga saya meragukan. Alangkah lebih baiknya kalau semuanya manajer. Semuanya memang manajer sehingga penelitian ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun juga, ya meskipun di sini pendidikan mereka saya lihat master, kemudian S1 dan S3, tapi posisi supervisor itu apakah cukup? Apalagi ini kan yang utama adalah strategic flexibility ya, yang ditanyakan. Strategic flexibility berarti dia akan bicara tentang kedepannya. Nah tentunya UMKM juga harus hati-hati. Apakah struktur yang ada itu cukup untuk ada posisi seperti itu? Karena biasanya posisi manajer itu untuk perusahaan kecil, kalau tidak kecilnya itu kecil yang gemuk gitu karena ya seperti itu ya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa strukturnya ini memang betul-betul di lapangan ditaati oleh si peneliti. Artinya memang betul-betul mereka yang ada dalam posisi seperti jangan kecil, yang terlalu kecil, yang mungkin karyawannya hanya perusahaan keluarga gitu, yang saya khawatirkan itu ya. Nah, seperti ini. Bachelor, doktornya ini ternyata juga ada 17 orang, education-nya tinggi sekali, ya. Tidak ada yang SMA gitu ya. Apakah benar atau enggak? Saya nggak tahu ini ya.
karena dia dengan tegas mengatakan bachelor, master, and doctoral degree. Ya dalam konteks Indonesia dengan perkembangan yang semakin baik tentunya adalah semakin tinggi tingkat pendidikannya. Nah, kita dalam konteks ini tidak apa-apa sebenarnya menyebut kenyataan di fakta lapangan, misalnya memang manajer tapi dia manajernya memang tingkatnya SMA, ya, pendidikannya SMA. Karena saya pernah menemukan, ini hanya pengalaman aja, Bapak dan Ibu sekalian, saya menemukan di Magetan ya, di Magetan itu orangnya hanya pendidikan SMP, ya, SMP. Tapi minat dan keinginannya belajar sangat luar biasa. Jadi di ruang tamunya itu ada rak buku, katakanlah seperti itu, dan isinya buku-buku yang kalau orang perguruan tinggi maka itu adalah pantas, tapi ini SMP dan dia sukses sekali, dia punya banyak anak buah. Ya, memang pendidikan bukan satu-satunya, ya. Pendidikan satu-satunya mungkin semangat untuk mengembangkan bisnis itu yang jadi ukuran untuk bahwa dia memiliki kreativitas, inovativeness atau enggak. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya kira, nah ini satu lagi, ada lagi ternyata. Nah ini, tapi jujurnya di sini Bu ya, dan teman-teman, ini dia juga mengatakan bahwa penemuan ini tidak mampu untuk melakukan generalisasi. Ada apa di balik pengakuan seperti ini? Itu kita tidak tahu, tanpa penjelasan dia mengatakan limitation-nya adalah tidak bisa dilakukan generalisasi. Ya mungkin karena hanya melihat pada konteks bahwa information communication technology itu sebenarnya untuk kelasnya SME masih terbatas ya, masih terbatas mungkin seperti itu. Kemudian tidak semua yang dia lakukan ini adalah mencakup semua hal yang terkait dengan semua SME yang ada di Bali macam-macamnya. Seperti itu Bapak dan sekalian. Makasih Bu Hanif dan Pak Sirojudin yang sudah melakukan presentasi hari ini. Kita belajar banyak tentunya. Saya akhiri, minggu depan kita akan ketemu lagi insya Allah dalam kesempatan yang lain ya. Minggu depan siapa ya? Saya ya, Budian. Yeah. Yeah. Saya sama siapa saya lupa. Loh, kok lupa? Pasangan saya siapa ya saya lupa. Lah. Wis gak apa-apa wis, pokoknya gak lali karo bojone wis. Ya. Oke, terima kasih Pak Sirajudin. Saya melihat banyak kemajuan untuk ini, terutama Pak Anam yang banyak mengkritisi setiap pertemuan kita. Sudah jam 11.15, lebih 5 menit kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya untuk gembreng. Terima kasih Pak.